Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mata kuliah metode pengajaran dengan pembahasan metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Apakah definisi dari metode, teknik, dan taktik pembelajaran? Bagaimana posisi metode, teknik, dan taktik pembelajaran dalam peta pembelajaran? Mari kita bahas bersama. Kita awali dengan membahas metode pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran? Metode adalah cara menyajikan materi pelajaran pada peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran adalah cara seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran pada peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena salah satu penyebab kegagalan dalam proses pembelajaran disebabkan oleh pemilihan metode pembelajaran yang kurang tepat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Yang pertama, dari segi pengajar. Secara personal, seorang pengajar memiliki faktor yang mempengaruhi dalam proses memilih metode pembelajaran, serta pengalaman dalam menyampaikan materi dan pengalaman dalam mengajar. Efektif atau tidaknya suatu metode pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menggunakannya. Misalnya seorang guru yang mahir dalam berbicara, maka bisa menggunakan metode ceramah, di samping metode yang lain sebagai pendukung. Faktor yang kedua dalam memilih metode pembelajaran dilihat dari tingkat kemampuan peserta didik, latar belakang, usia, dan jumlahnya. Maksudnya, seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan anak didiknya, karena mereka memiliki kemampuan, bakat, minat, kecerdasan, karakter, latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Dari latar belakang yang berbeda-beda, seorang guru harus pandai dalam menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Tentunya seorang guru yang mengajar kelas di TK akan berbeda metodenya dengan mengajar di perguruan tinggi. Seorang guru yang mengajar di dalam kelas yang jumlah peserta didiknya sedikit akan menggunakan metode yang berbeda jika ia mengajar di kelas besar dengan jumlah peserta didik yang banyak dalam satu kelas. Kondisi peserta didik memiliki karakteristik pribadi yang dimilikinya, yaitu yang menyangkut jenis kelamin, usia, latar belakang sosial ekonomi, pengalaman, dan keadaan psikisnya. Keanekaragaman kondisi dari peserta didik mengakibatkan perlu adanya pemilihan dan penentuan metode pembelajaran yang akan digunakan. Bagi peserta didik yang memiliki pengalaman yang sederhana dan terbatas, maka akan lain cara belajarnya jika dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki banyak pengalaman walaupun mempelajari pelajaran yang sama. Untuk mengatasi keanekaragaman karakteristik peserta didik, maka seorang guru perlu melakukan analisa terlebih dahulu dalam menetapkan suatu metode pembelajaran. Sehingga dalam menerapkan metode pembelajaran tidak akan mengalami ketimpangan cara berpikir antara peserta didik yang sudah memiliki banyak pengalaman dengan peserta didik yang masih kurang memiliki pengalaman dalam pelajaran tertentu. Apabila seorang guru dapat mengantisipasi tentang karakteristik peserta didik sejak awal, maka iklim belajar dalam proses pembelajaran akan kondusif.
Faktor yang ketiga dalam memilih metode pembelajaran adalah tujuan yang dicapai dalam pembelajaran. Kaitannya metode dengan tujuan pembelajaran yaitu berdasarkan atas kondisi bahwa metode sebagai cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga metode apa yang akan kita gunakan banyak dipengaruhi oleh kondisi tujuan pembelajaran itu sendiri. Tujuan pembelajaran di sini menyangkut kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah selesai mengikuti pembelajaran. Menurut Bloom, kemampuan yang terdapat pada tujuan pembelajaran dapat dikelompokkan dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Untuk setiap ranah terdapat tingkatan-tingkatan kemampuan yang berkisar dari kualitas yang rendah sampai kualitas kemampuan yang tinggi. Pencapaian kemampuan untuk setiap tingkatan pada setiap ranah memiliki implikasi terhadap penetapan jenis metode pembelajaran. Ketepatan pemilihan metode akan menghasilkan kualitas hasil belajar yang tinggi, bahkan dapat mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam memilih metode pembelajaran. Untuk mencapai kemampuan yang sifatnya menyatakan, tidak perlu menggunakan variasi metode pembelajaran yang terlalu rumit, tapi cukup dengan menggunakan metode yang hanya untuk menyampaikan informasi. Tapi sebaliknya, apabila kemampuan belajar yang diharapkan menyangkut psikomotor yang tinggi, maka harus menggunakan variasi metode pembelajaran yang sekiranya peserta didik dapat menampilkan atau mempraktekkan kemampuan tertentu. Faktor keempat yang mempengaruhi dalam memilih metode pembelajaran adalah karakteristik dari materi pembelajaran. Pengaruh dari materi pembelajaran terhadap pemilihan metode pada hakikatnya adalah kelanjutan dari pengaruh tujuan pembelajaran. Dengan adanya keanekaragaman materi pembelajaran, maka dituntut adanya penggunaan variasi metode pembelajaran yang sesuai dengan jenis materinya. Metode-metode tertentu ada yang digunakan untuk membahas seluruh materi pembelajaran. Namun ada juga metode-metode pembelajaran tertentu yang hanya dapat diterapkan dalam materi-materi yang tertentu. Faktor waktu yang disediakan juga harus diperhatikan. Apakah waktu yang tersedia cukup jika menggunakan metode yang akan dipakai atau tidak? Faktor waktu ini juga menyangkut jumlah dalam kegiatan pembelajaran. Juga menyangkut kondisi waktu kegiatan pembelajaran. Penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran perlu disesuaikan dengan waktu. Walaupun seorang guru dapat menetapkan metode yang dianggap paling tepat berdasarkan kecenderungan pembelajaran tertentu, namun apabila metode tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan waktu yang tersedia sangat terbatas, maka metode itu kurang tepat untuk digunakan. Ketepatan pemilihan metode dengan jumlah waktu yang tersedia akan mengakibatkan tercapainya tujuan pembelajaran dengan baik. Selain disesuaikan dengan jumlah waktu yang disediakan, perlu juga disesuaikan dengan kondisi waktu itu sendiri. Kondisi waktu itu adalah kondisi pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Kondisi-kondisi itu memiliki dampak dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, sehingga memiliki implikasi terhadap
pemilihan metode pembelajaran yang akan digunakan oleh guru. Agar dapat tercipta kondisi pembelajaran yang kondusif dalam kondisi kapanpun, maka pemilihan metode yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus disesuaikan. Misalnya ketika pembelajaran berlangsung pagi hari, penggunaan metode yang bersifat informasi akan lebih baik daripada diterapkan di siang hari dalam keadaan cuaca yang panas. Sehingga solusinya apabila siang hari kegiatan pembelajaran dilangsungkan, maka metode yang digunakan harus bervariasi, sehingga peserta didik tidak merasa kepanasan atau ngantuk. Contoh metode yang dapat digunakan misalnya diskusi, demonstrasi, presentasi, dan sebagainya. Tersedianya fasilitas seperti alat peraga, media pembelajaran, dan fasilitas-fasilitas lainnya sangat menentukan terhadap efektif atau tidaknya suatu metode. Situasi dan kondisi proses pembelajaran yang berada di lingkungan dekat pasar yang ramai akan berdampak pada metode pembelajaran yang akan digunakan, sehingga guru bisa menentukan metode pembelajaran yang sesuai di lingkungan tersebut. Sarana dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai segala macam fasilitas yang dapat menunjang dan melengkapi terselenggaranya kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sarana itu dapat berfungsi sebagai fasilitas atau alat belajar dan sumber belajar. Secara teori, fasilitas dapat mempengaruhi terhadap tingkat kualitas pemahaman peserta didik. Misalnya apabila dalam proses pembelajaran memerlukan alat peraga, tapi alat tersebut tidak ada, maka akibatnya proses pembelajaran tersebut hanya bersifat teori atau verbalisme. Kelengkapan fasilitas dalam kegiatan pembelajaran memiliki implikasi terhadap penetapan metode yang digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Akibatnya, seorang guru harus mampu menyesuaikan antara penggunaan metode dengan kelengkapan dan jenis fasilitas yang tersedia. Itulah tadi beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Selanjutnya mengenai berbagai macam metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah. Bagaimana metode ceramah itu? Pada metode ceramah, guru menyampaikan materi secara satu arah. Guru bercerita dan menyampaikan materi tanpa melibatkan murid. Yang kedua adalah metode diskusi. Pada metode diskusi, guru memberikan pertanyaan. Murid menjawab pertanyaan dari guru. Guru bisa memberikan permasalahan, kemudian murid memberikan argumentasi. Sehingga pada metode diskusi, penyampaian materi dilakukan secara dua arah, yaitu antara murid dan guru. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi digunakan jika materi yang diberikan membutuhkan suatu praktek, sehingga murid bisa memahami materi yang diberikan oleh guru secara teoritis. Yang keempat adalah metode simulasi, yaitu membuat situasi tiruan. Misalnya, simulasi manasik haji, di mana dalam pembelajaran tersebut dibuat metode simulasi, suasananya dibuat seperti dalam manasik haji, ada Ka'bah tiruan dan sebagainya. Yang kelima, metode ceramah plus, yaitu gabungan antara metode ceramah dengan metode yang lainnya. Misalnya metode ceramah dengan diskusi atau tanya jawab. Bisa juga metode ceramah yang diselingi dengan metode demonstrasi, dan lain sebagainya.
Yang keenam adalah metode resitasi. Misalnya pada metode resitasi adalah seorang guru memerintahkan kepada murid untuk mencatat apa yang disampaikan oleh guru dengan bahasanya sendiri. Inilah metode resitasi, yaitu meresume penjelasan dari guru dengan bahasa sendiri. Yang ketujuh adalah metode eksperimen, yaitu dengan melakukan praktikum atau melakukan percobaan. Misalnya dalam mengenal warna, anak TK diminta mencampur berbagai macam warna sehingga warna tersebut menghasilkan satu warna yang berbeda. Atau bisa juga ketika pembelajaran mengenal rasa. Bagaimana rasa manis itu? Rasa manis bisa diwakili oleh gula atau coklat. Kemudian bagaimana rasa asin itu? Rasa asin diwakili oleh rasa garam. Dan bagaimana rasa pahit itu? Rasa pahit bisa diwakili oleh rasa kopi atau teh yang tidak diberi campuran gula. Yang kedelapan, metode karya wisata. Guru dan murid melakukan studi tur ke suatu tempat. Misalnya, guru dan murid melakukan studi tur ke kebun binatang. Di kebun binatang, murid-murid mengenal berbagai macam binatang yang ada di sana. Yang kesembilan, metode latihan keterampilan, yaitu murid menirukan apa yang dicontohkan atau yang diberikan oleh guru. Yang ke-10 adalah metode penemuan. Misalnya dalam pembelajaran tata boga, seorang murid menemukan satu resep yang cocok setelah berkali-kali mencoba resep yang ada. Yang ke-11 adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini guru memberikan pertanyaan, kemudian murid menjawab. Metode tanya jawab bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan. Yang ke-12 yaitu metode pemecahan masalah. Pada metode ini, guru memberikan suatu masalah dan kemudian murid bisa melakukan diskusi atau melakukan analisis secara individu, memberikan argumentasi atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang diberikan oleh guru. Yang ke-13 adalah metode inquiry. Pada metode inquiry, murid mencari kesimpulan atau menemukan apa maksud dari materi yang diberikan sesuai dengan arahan dari guru. Yang ke-14, metode kisah atau cerita. Guru menyampaikan kisah atau menceritakan sesuatu, kemudian murid mengambil pelajaran dari cerita yang disampaikan oleh guru. Sehingga murid dituntut untuk memperhatikan dan pandai dalam mengambil pelajaran. Biasanya anak-anak suka dengan metode cerita ini, apalagi jika cerita ini baru pertama kali ia dengar. Kemudian yang ke-15 adalah metode tutorial. Pada metode tutorial, guru melakukan bimbingan pada murid. Jika murid mengalami kesulitan, maka ia bertanya kepada guru, kemudian guru memberikan solusi permasalahannya. Misalnya tutorial dalam membuat animasi atau desain grafis. Yang ke-16, metode suri tauladan, yaitu guru memberikan contoh yang baik untuk diikuti oleh muridnya. Meskipun guru berniat ikhlas, namun murid dapat mengambil pelajaran dari sikap dan perilaku yang dicontohkan oleh guru. Bagi sebagian orang, perilaku dari guru adalah merupakan bagian dari ilmu. Tidak jarang perbuatan dari guru merupakan pembenaran bagi murid untuk melakukan sesuatu. Yang ke-17 adalah metode team teaching, yaitu dalam satu kelas diampu oleh lebih dari satu orang guru.
Tim teaching pernah diterapkan pada beberapa waktu yang lalu, yaitu pembelajaran dalam satu kelas diampu oleh 2 guru. Satu guru mengajar di depan kelas, guru yang lain mengawasi pembelajaran, atau bisa juga dengan melayani pertanyaan dari siswa ketika kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan pada saat itu. Tim teaching bisa dilakukan secara bergantian atau berotasi antara satu guru dengan guru yang lainnya. Tim teaching juga bisa dilakukan dalam satu pertemuan yang sama atau pertemuan yang berbeda. Yang ke-18 adalah metode kerja kelompok. Pada metode kerja kelompok ini menitik beratkan pada kemampuan berorganisasi atau sosialisasi antara 2 orang atau lebih. Yang ke-19 adalah metode proyek, yaitu merancang proyek penelitian. Biasanya di sekolah teknik atau perguruan tinggi teknik menerima proyek penelitian sehingga ilmu bisa langsung teraplikasi secara nyata. Yang ke-20 adalah pembelajaran bertahap dan bersambung. Contohnya pada saat ini banyak ditawarkan pembelajaran halakoh. Ada halakoh tahfidz atau halakoh hadis atau juga halakoh silsilah dan sebagainya. Pembelajaran halakoh itu menggunakan metode bertahap dan bersambung. Yang ke-21 adalah metode global, yaitu di mana anak-anak atau murid diminta untuk membaca secara keseluruhan materi. Kemudian murid meresume inti dari materi yang dia baca sebelumnya. Yang ke-22 adalah metode simposium, yaitu pembahasan topik dari berbagai narasumber. Yang ke-23 adalah metode pembelajaran modul, yaitu guru atau lembaga pendidikan menyiapkan paket belajar secara mandiri. Mereka menyiapkan modul, kemudian muridnya belajar secara mandiri. Yang ke-24 adalah metode bermain. Biasanya metode bermain diterapkan pada pendidikan anak usia dini. Inilah contoh dari 24 metode pembelajaran. Apa pertimbangan kita memilih metode pembelajaran? Yaitu dengan memperhatikan atau mempertimbangkan faktor-faktor yang telah dijelaskan tadi, yaitu diantaranya fasilitas, kondisi peserta didik, dan sebagainya. Sehingga mana yang lebih pas atau yang sesuai dengan target pembelajaran, maka itulah metode yang kita pilih. Sehingga terkadang guru di satu kelas itu menggunakan metode ceramah, karena mungkin muridnya anak-anak yang pintar. Sehingga dengan hanya menggunakan metode ceramah, guru tidak lelah dan fokus menyampaikan materi. Dan di kelas lainnya terkadang guru menggunakan metode yang lain, misalnya diskusi atau demonstrasi. Karena karakter kelas yang satu dengan kelas yang lainnya berbeda. Yang perlu kita ketahui bahwa metode pembelajaran tidak hanya satu, tidak hanya metode ceramah saja. Ada metode resitasi, metode simulasi, metode diskusi, metode simposium, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, metode ceramah. Metode ceramah dilakukan sebagai pemicu agar kegiatan pembelajaran berjalan secara partisipatif. Metode ceramah sebaiknya dilakukan dengan kombinasi metode yang bervariasi. Sebelum ada diskusi, maka bisa diawali dengan metode ceramah. Metode ceramah hendaknya dilakukan dengan interaktif, yaitu melibatkan peserta didik melalui adanya tanggapan balik atau perbandingan dengan pendapat dan pengalaman dari peserta didik.
Karena jika hanya dengan menggunakan metode ceramah saja, maka akan terasa membosankan. Jadi, pada metode ceramah, sebaiknya menggunakan media pendukung seperti handout atau bahan presentasi yang ditayangkan dengan LCD dan lain sebagainya. Sehingga dengan disediakannya media pendukung seperti handout dan tayangan dari LCD tadi, maka metode ceramah akan menjadi lebih menarik. Berikut ini adalah kekurangan dan kelebihan dari metode ceramah. Kelebihan dari metode ceramah diantaranya bisa diikuti oleh banyak orang, tidak memerlukan banyak peralatan, dan penekanannya pada hal yang penting dan menarik perhatian. Dan kekurangan dari metode ceramah ini, peserta didik cenderung pasif mengikuti pembelajaran. Peserta didik tidak dapat mengingat semua materi yang disampaikan dan terasa membosankan. Selanjutnya, metode diskusi. Metode diskusi bertujuan untuk tukar-menukar gagasan, pemikiran, informasi atau pengalaman di antara peserta didik, sehingga dicapai kesepakatan pokok-pokok pikiran, gagasan, atau kesimpulan. Kesepakatan pikiran ini kemudian ditulis sebagai hasil dari diskusi. Diskusi biasanya digunakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan berbagai metode lainnya, seperti ceramah, curah pendapat, permainan, dan sebagainya. Ada beberapa kelebihan dari metode diskusi, yaitu anggota kelompok terlibat aktif, kemudian mengembangkan rasa tanggung jawab peserta didik, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Metode diskusi juga merangsang kreativitas anak didik untuk mengungkapkan gagasan dan pemecahan suatu masalah. Metode diskusi menumbuhkan sikap penghargaan terhadap pendapat orang lain, memperluas wawasan, dan membiasakan bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam memecahkan masalah. Kekurangan dari metode diskusi ini adalah memerlukan banyak waktu. Metode diskusi mempersyaratkan peserta didik memiliki latar belakang yang cukup dalam membahas suatu topik dan memiliki persiapan yang matang sebelum diskusi. Kekurangan lain dari metode diskusi ini adalah pembahasan dalam diskusi rawan mengalami penyimpangan sehingga memerlukan waktu yang panjang. Metode diskusi terkadang tidak efektif digunakan pada jumlah kelompok yang sangat besar. Peserta didik mendapatkan informasi yang bersifat terbatas, dan ada kemungkinan orang-orang yang suka berbicara serta menonjolkan diri cenderung menguasai dalam metode diskusi. Tujuan yang ingin dicapai dalam metode diskusi diantaranya memanfaatkan berbagai kemampuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik, memberikan kepada peserta didik untuk menyalurkan kemampuannya masing-masing, memperoleh umpan balik dari peserta didik apa tujuan yang telah dirumuskan telah tercapai atau tidak. Kemudian membantu peserta didik berpikir secara teoritis dan praktis. Metode diskusi membantu para peserta didik belajar menilai kemampuan dan peran mereka sendiri sekaligus kemampuan dari teman-temannya. Metode diskusi membantu para siswa menyadari dan mampu merumuskan berbagai masalah yang dipandang baik dari pengalaman sendiri maupun dari pelajaran sekolah. Metode diskusi mengembangkan motivasi untuk belajar lebih lanjut. Dan pada metode diskusi, peserta didik mendapatkan kesempatan untuk latihan keterampilan berkomunikasi dan keterampilan untuk mengembangkan strategi berpikir dalam memecahkan masalah. Ada beberapa macam dari metode diskusi, di antaranya diskusi kelompok besar, diskusi kelompok kecil, diskusi panel, simposium, debat, dan fishbowl. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan memperlihatkan atau memperagakan tentang cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu kepada seluruh murid. Biasanya setelah demonstrasi dilakukan dengan praktek oleh peserta sendiri.
Pada metode demonstrasi, proses pembelajaran yang bersifat verbalisme bisa dihindari karena murid secara langsung disuruh untuk memperhatikan materi yang didemonstrasikan. Dengan metode demonstrasi, proses pembelajaran akan lebih menarik karena murid tidak hanya mendengarkan tapi juga melihat secara langsung peristiwa yang terjadi. Dan dengan mengamati secara langsung, murid dapat lebih mudah memahami bagaimana cara melakukan suatu pekerjaan yang telah didemonstrasikan. Namun, jika tidak ada persiapan yang matang dari guru, maka guru sering gagal dalam mendemonstrasikan materi yang akan diajarkan, sehingga terkadang guru mencoba beberapa kali baru berhasil, dan itu akan memakan waktu yang cukup lama. Dalam metode demonstrasi ini membutuhkan peralatan atau bahan, serta tempat yang memadai. Ini berarti penggunaan metode ini membutuhkan biaya yang lebih dibandingkan dengan metode yang lain. Guru juga dituntut mempunyai keterampilan khusus yang memperagakan materi pelajaran yang diajarkan pada metode demonstrasi, sehingga metode demonstrasi juga memerlukan kemauan dan motivasi guru, serta keterampilan yang bagus untuk keberhasilan proses pembelajaran. Metode simulasi. Metode simulasi merupakan metode pembelajaran dengan cara menirukan situasi tiruan untuk memahami konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Metode simulasi digunakan sebagai asumsi bahwa tidak semua proses pembelajaran bisa dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Metode simulasi ini merupakan bentuk metode praktek yang bersifat mengembangkan keterampilan belajar peserta didik. Metode simulasi memindahkan suatu situasi yang nyata dalam kegiatan atau ruang belajar karena adanya kesulitan untuk melakukan praktek dalam situasi yang sesungguhnya. Ada beberapa jenis metode simulasi, di antaranya sosiodrama. Sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial, permasalahan yang menyangkut hubungan antar manusia. Yang kedua, psikodrama. Psikodrama adalah jenis dari metode simulasi, yaitu metode pembelajaran dengan bermain peran yang bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan psikologis. Metode psikodrama biasanya digunakan untuk terapi agar murid memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya. Jenis yang ketiga dari metode simulasi adalah role playing atau bermain peran. Role playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran sebagai bagian simulasi yang menekankan keikutsertaan murid untuk menirukan masalah-masalah situasi sosial. Metode ini sering digunakan untuk kalangan anak-anak usia dini. Kelebihan dari metode simulasi ini meningkatkan gairah murid dalam proses belajar mengajar. Metode simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi para murid dalam menghadapi situasi yang sebenarnya, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun dunia kerja. Kelemahan dari metode simulasi diantaranya memerlukan fasilitas khusus yang harus disediakan, kemudian membutuhkan waktu yang lebih lama agar semua peserta dapat berlatih. Metode simulasi menggunakan media tiruan yang tidak sama persis dengan situasi yang sebenarnya. Selanjutnya, apa itu teknik pembelajaran? Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan suatu metode agar berjalan efektif dan efisien. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang banyak membutuhkan teknik tersendiri karena akan berbeda dengan menggunakan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya sedikit. Kemudian, taktik pembelajaran. Taktik adalah gaya seorang guru dalam melaksanakan teknik tertentu.
taktik sifatnya lebih personal. Walaupun dua guru sama-sama menggunakan metode ceramah dalam situasi dan kondisi yang sama, tentunya mereka akan melakukan taktik yang berbeda. Misalnya seorang guru dalam taktiknya menggunakan ilustrasi atau menggunakan retorika bahasa agar materi yang disampaikan mudah dipahami oleh peserta didiknya. Atau ada juga guru yang mempunyai taktik dalam penyampaiannya dengan cara menyisipkan humor dan lain sebagainya. Baik, mari kita review sedikit mengenai materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan sebelumnya. Apakah model pembelajaran itu? Apa yang dimaksud dengan pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran? Apa beda dari keenam istilah itu? Semua istilah itu tertuang dalam diagram yang ada pada layar. Dalam model pembelajaran, di dalamnya ada pendekatan. Pendekatan ada dua, ada student-centered learning dan ada teacher-centered learning. Strategi pembelajaran, ada strategi pembelajaran langsung, ada strategi pembelajaran tak langsung, strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran pengalaman, dan strategi pembelajaran mandiri. Kemudian metode pembelajaran, ada 24 yang kita pelajari tadi, ada ceramah, diskusi, simulasi, demonstrasi, dan sebagainya. Kemudian ada teknik dan taktik pembelajaran yang lebih spesifik lagi. Semua itu masuk dalam model pembelajaran. Baik, selanjutnya mari kita simpulkan istilah pembelajaran yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada simbol seperti wadah atau tudung saji ya. Ini merupakan simbol dari model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual prosedur pembelajaran. Ada 4 jenis yang pernah kita pelajari. Kemudian yang kedua ada gambar kaca pembesar, yaitu merupakan simbol yang kita buat sendiri mengenai pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Ada 2 sudut pandang, yaitu teacher-centered approach dan student-centered approach. Yang ketiga ada ilustrasi seperti sendok. Diilustrasikan sebagai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada 5 jenisnya. Dan yang keempat ada gelas, yaitu disimbolkan sebagai metode pembelajaran, yaitu bagaimana cara menyajikan materi pembelajaran. Ada 24 jenisnya yang baru saja kita pelajari. Dan yang kelima ada gambar ilustrasi dari orang, yaitu ilustrasi dari teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah penerapan metode agar berjalan efektif dan efisien. Yang keenam ada ilustrasi dari planet yang merupakan taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran adalah gaya seseorang dalam melaksanakan teknik pembelajaran. Yang pertama, kita ibaratkan ini adalah gambar model pembelajaran. Kemudian yang kedua, ini adalah simbol dari pendekatan pembelajaran, yaitu sudut pandang dalam proses pembelajaran. Ada 2 pendekatan, yaitu TCA atau SCA. Yang ketiga adalah simbol jalan, bukan sendok ya. Ternyata ini simbol dari jalan, yaitu kegiatan, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang kita pelajari ada 5. Yang keempat muncul gambar gelas. Ini adalah metode, yaitu cara penyajian materi pembelajaran. Ada 24 yang baru saja kita pelajari. Kemudian yang kelima, ini adalah teknik atau penerapan metode pembelajaran oleh guru. Yang keenam adalah simbol dari taktik atau gaya menyampaikan materi. Masing-masing guru memiliki taktik yang berbeda. Kita tidak boleh memaksakan
semua guru harus memiliki taktik yang sama karena tiap individu berbeda. Semua itu agar murid yang awalnya tidak tahu sampai menjadi murid yang tahu. Semua pembahasan panjang ini yang awalnya membelajarkan murid yang tidak tahu menjadi tahu, ini yang disebut dengan belajar. Jadi belajar adalah proses yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Sehingga untuk menjadikan seorang murid yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, membutuhkan proses dan komponen yang sangat banyak di dalamnya. Guru harus menyiapkan bagaimana model pembelajarannya. Kemudian, pendekatan apa yang akan digunakan? Muridnya atau gurunya yang aktif dalam pembelajaran, kemudian bagaimana strategi yang dirancang oleh guru, bagaimana cara guru menyajikan pembelajaran, kemudian bagaimana seorang guru menyajikan pembelajarannya, apakah dengan ceramah, simulasi, atau demonstrasi, kemudian bagaimana agar ceramah itu efektif, ada teknik tertentu yang dilakukan oleh guru. Dan masing-masing guru memiliki taktik yang berbeda. Kembali lagi bahwa ini semua adalah proses yang panjang dari belajar. Sehingga apa itu belajar? Belajar adalah proses yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Ini semua dilakukan agar pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. Demikian pembahasan yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikunna.